Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung tadi malam hujan cukup deras di bulan pertengahan Juni ini ya. Biasanya sekarang nggak hujan, tapi hujan. Ya entah apa ada hubungannya dengan Geminite 8 cm yang penulis taruh di lantai 2. Jadi penulis sekarang punya 2 Geminite 8 cm yang kabel normal, terus 2 Geminite 8 cm yang kabel gede. Selama apa ya, 1 bulan terakhir lah kira-kira penulis pakai yang kabel besar. Dan rupanya yang kabel besar ini efeknya ke langit itu lebih sedikit ya. Jadi kalau kabel besar, kabelnya terlalu besar, rupanya efeknya kurang maksimal kalau ke langit. Ya wes penulis jelaskan juga lah efek kabel. Jadi Geminite itu aturannya sebenarnya enggak terlalu baku gitu ya, nggak harus kabel komputer, kabel jaringan komputer CAT5E atau apa yang inti tembaga ya, bukan copper clad aluminium tapi copper ya, solid copper. Karena kalau copper clad aluminium itu ya aluminium yang dilapis tembaga, beda itu. Karena itu artinya kabelnya sebenarnya aluminium. Kalau pakai aluminium hasilnya nggak bagus ya, energinya nggak bagus. Nah, kabel sebenarnya ada alternatif lain. Alternatif lain itu adalah kabel untuk telepon. Jadi memang sekarang sudah nggak musim ya, tapi kalau kita cari di toko elektronika kadang ada, yaitu kabel telepon yang isi tembaga solid copper tentunya. Nah itu ada yang isi 2, isi 4, isi 8, itu juga bisa. Selain itu juga bisa pakai kabel NJA. Kabel NJA itu macam-macam juga kan ukurannya. Nah, penulis sendiri nggak sempat melakukan eksperimen karena ya sulit ya untuk mendapatkan semua ukuran. Tapi yang di luar negeri itu ngomong, di Australia tepatnya, di Sydney, dia ngomong bahwa kalau pakai kabel yang ukuran 1 mm itu paling pas. Paling pas itu maksudnya kalau untuk cuaca ya. Sayangnya penulis nggak ada yang 1 mm. Jadi kabel yang penulis pergunakan di Geminite yang kabel NJA itu kabel besar. Kabelnya kalau nggak salah 2,5 mm ya, kalau nggak salah ya. Ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk segitiga. Kalau menurut penelitian penulis sendiri, kalau yang besar itu mengaruhi molekul yang renggang, dalam artian berbentuk gas. Kalau yang kecil itu mempengaruhi makin ke solid. Jadi kalau dari percobaan es ya, kumparan yang kecil, makin kecil itu akan menghasilkan gelembung yang makin kecil pula. Jadi kita ngomong soal diameter kumparannya ya. Jadi nggak peduli kumparannya pakai kabel apa, tapi kalau diameter kumparannya kecil, maka gelembungnya, ukuran pusaran airnya, ukuran vortexnya,
ukuran pusaran gelembungnya itu jadi kecil. Jadi kalau pingin besar, kumparannya harus besar. Kalau kumparan yang seperti biasa penulis pakai, kan pakai piro, sekitar 2,5 mm gitu ya. Iya, mungkin 2,5 mm atau sekitar kurang dari 3 ya, 2,5 mm lah. Itu bentuk gelembungnya ya sekitar segitu juga. Kalau kumparannya 1,5 mm, bentuk gelembungnya juga ukurannya segitu juga. Kita ngomong bentuk gelembung yang bentuk pusaran gitu ya. Nah, yang menarik ya, kristal alami tentunya itu gelembungnya jauh lebih kecil lagi. Jadi bentuk gelembungnya kristal itu jauh lebih kecil daripada kumparan yang 1,5 mm. Yang 1 mm pun, diameter 1 mm pun masih kurang kecil lagi. Jadi kalau dihitung-hitung ya mungkin kristal itu ibarat kumparan yang ukurannya mungkin 0,1 mm barangkali ya. Jadi ya sepertinya nggak bisa ya kita buat efek yang seperti kristal, karena gelembungnya kristal itu sangat kecil-kecil. Sayangnya penulis nggak pernah buat kumparan lagi yang bisa menghasilkan gelembung agak besar ya. Jadi ya wis lah seperti itu. Tentu kalau yang penulis maksud kumparan ya kumparan yang yang selenoid, bukan yang model apa jenenge flat spiral coil gitu. Karena flat spiral coil efeknya beda lagi. Kalau flat spiral coil, maka efeknya adalah gelembung yang bukan bentuk gelembung sih tepatnya, tapi dari permukaan flat spiral coilnya sendiri jadi terbentuk vortex, terutama dari sisi kaidah tangan kanannya. Karena flat spiral coil itu ada sisi hot, ada sisi cold-nya ya, ada sisi male, ada sisi female. Selalu vortex terjadi pada satu sisi lainnya bukan vortex tapi nyebul gitu ya. Jadi flat spiral coil itu ada satu sisi panas atau ada satu sisi dingin. Dia membentuk model kayak pompa gitu ya. Jadi mengarahkan energi ke satu arah. Nah, rupanya untuk cuaca ukuran gelembung ini nggak bisa, ukuran kumparan ini nggak bisa terlalu besar ya. Jadi ada limitasi. Kalau diukur-ukur ya, kira-kira mungkin diameter terbesar dari kumparan itu adalah 3,5 mm atau 4 mm. Sepertinya segitu ya kalau kita mau mempengaruhi cuaca ya. Tapi ya tetap aturan yang lain juga fungsi ya. Jadi misalnya kalau kita pakai pakai kumparan yang diameter besar, tentunya kabelnya juga diameter besar, maka yang terpengaruh adalah udara. Jadi kalau misal kita butuh pasang jemenita di kendaraan,
kita bisa pakai kombinasi itu, jadi kombinasi yang kumparan kecil dengan kumparan besar. Jadi kita pakai cemenite yang dari kabel jaringan untuk mempengaruhi bahan bakarnya, terus kita pakai cemenite dari kabel NYA untuk mempengaruhi udaranya. Jadi udara akan dipengaruhi sehingga bisa meningkatkan efisiensi pembakaran. Terus yang cemenite kecilnya juga mempengaruhi bahan bakar, mempengaruhi pembakaran juga. Penulis sendiri sudah menerapkan keduanya ya tentu modelnya agak beda. Yang kecil penulis kumparan kecil penulis pakai pro kapasitor. Pro kapasitor itu ya walau bentuknya ngono, desainnya sebenarnya rumit ya, banyak rumus yang harus dipenuhi. Maaf penulis nggak share caranya gimana karena sudah kapok ya, gagal terus mengajari wong mesti gagal terus, jadi ya maaf nggak penulis share, sekalian aja penulis rahasiakan ya. Kalau nanti korek-korek ilmu pasti ketemu lah. Penulis itu pernah bahas apa, masih ada kok di internet. Tapi yang jelas pro kapasitor itu mewakili kumparan kecil, tapi lebih terfokus energinya. Nah itu penulis pasang di bensin. Nah ternyata aturan kumparan kecil dan besar ini juga terjadi juga pada pro kapasitor. Jadi menggunakan pro kapasitor untuk mempengaruhi udara itu efeknya kecil. Nah terus bagaimana untuk mempengaruhi udara? Penulis pakai cara lain, yaitu pakai kumparan yang gede sekalian. Penulis pakai kabel 4 mm, pakai kabel 10 mm untuk ditaruh di intake. Kalau di mobil penulis pakai 10 mm, walau kumparannya mungkin agak terlalu rapet ya. Dia melilitannya terlalu rapat. Nah kalau di motor ini penulis pakai agak kacau juga ya. Jadi penulis pakai yang kumparan agak longgar. Penulis pasang di saluran menuju throttle body di luarnya satu, terus satu lagi dipasang di saluran silek ya, dipasang ditutup di karet, di pipa karet, ditutupnya box filter NMAX ini. Jadi penulis pasang di sileknya. Secara ilmu fisika itu tidak mempengaruhi aliran udara sama sekali, karena ya udara nggak lewat situ. Tapi kumparan itu rupanya bisa memberikan efek akselerasi yang luar biasa untuk motor penulis. Jadi penulis pakai bensin Pertalite ini rasanya hampir mirip Pertamax ya. Ya ini sudah teruji berapa kali, balapan sama CBR, balapan sama Stylo, balapan sama Vario 160, gak kalah, padahal bensin Pertalite. Dan itu tanpa campuran macam-macam ya. Biasanya penulis pakai margarin, cuma akhir-akhir ini penulis jarang pakai margarin. Konsumsi bahan bakar pun ya penulis sempat dapat 48 km per liter dengan pemakaian seperti ini. Gak ngoyo, cuma mengurangi top speed aja, nggak jalan lebih dari 70.
Nyimak jalan seperti ini aja lambat laun bisa sampai 48, cuma karena harus menguji oli jadi penulis harus ngebut ya turun lagi, tapi mungkin aja ya bisa sampai 50 km/liter. Tapi yang jelas efek kumparan kecil dan kumparan besar itu bisa diterapkan. Jadi nggak harus pakai cemenite, tapi pakai metode lain juga. Jadi untuk udaranya pakai kumparan yang besar, untuk bensinnya pakai kumparan kecil. Mungkin kalau untuk mempengaruhi benda padat itu butuh yang pakai jauh lebih kecil lagi ya kumparannya. Tapi penulis nggak tahu mempengaruhi benda padat itu apa ya yang bisa kita dapat, karena ya kebanyakan yang dipengaruhi itu adalah yang cair sama gas, wes itu tok. Penulis pakai kumparannya berusaha memenuhi aturannya cemenite juga ya. Jadi di cemenite itu rasio kumparan panjang adalah panjang dari kumparan itu adalah 1,3 sampai 2 kali diameter luar kumparan kumparan sorry, bingung ya. Jadi ketika kita membentuk kumparan kan ada diameter luar. Diameter luar itu adalah diameter luar itu adalah bagian terluar dari kumparan, termasuk juga insulasinya. Jadi insulasi juga kehitung. Nah, efek cuma pakai kumparan di saluran udara masuk itu juga ya sebenarnya sudah ngasih bocoran bahwa efek kumparan itu tidak hanya terjadi ketika ada semen. Jadi walau nggak ada semen pun efek kumparan itu masih terjadi ya, karena penulis sendiri pun sering ya bawa kabel kemana-mana, bawa kabel network kemana-mana, karena ya kadang pingin buat kumparannya itu di kantor, kadang juga di rumah, karena untuk buat kumparannya itu kan butuh waktu agak lama ya. Nah, yang penulis temukan adalah kalau membawa kabel jaringan yang sudah dililit ya, jadi kumparan yang sangat panjang itu akan sudah ada efek, sudah ada terasa efek. Jadi ya walau di kantor nggak ada cemenet sama sekali, bawa begituan udah bisa membawa pengaruh cuaca. Jadi kadang terus jadi hujan, jadi ya hujan sendirian gitu ya, daerah lain belum hujan tapi di kantor sudah hujan. Kalau untuk rumah ya mungkin karena posisinya bukan di bukit ya, efeknya lebih minim. Sementara kantor posisinya karena di bukit, jadi efeknya lebih kuat. Tentu efeknya juga makin kuat lagi kalau sudah dipotong-potong, atau kadang ketika memotong itu terjadi reaksi ya dari sekitar juga. Jadi selagi motong hujan gitu ya. Efek ini ada walau tidak sekuat setelah jadi cemenite. Karena ketika sudah jadi cemenite ya, misalnya kita sudah buat, sudah jadi cemenite 6 cm, kita pasang 3 buah bentuk segitiga sama sisi di atap, itu efeknya langsung terasa ya dalam waktu berapa, mungkin 12 jam 6 jam gitu. Jadi awan polanya langsung jadi berubah, dari yang misalnya nggak ada awan jadi muncul awan-awan rendah. Awan rendah juga ya banyak kicauan burung. Ya tahu sendiri ya, kalau penulis ngerekam di rumah itu
ono suara kicauan burung. Itu suara kicauan burung liar itu. Jadi bukan burung piaraan ya, burung liar. Jadi efek pertama kalau bawa cemenite ke suatu daerah adalah daerah yang asalnya sepi, gak ada suara apa-apa, jadi muncul suara burung kicauan gitu. Tentu juga kalau rumahnya terbuka juga jadi banyak juga muncul kotoran burung ya. Itu yang ya sisi gak enak kalau ada cemenite gitu. Itu terjadi siang dan malam ya, malam ya. Entah burung apa kalau malam-malam yang cit cit cuit gitu ya. Malam ya, jam 1 malam, jam 10, jam 3 malam ada burung yang bunyi cuit cuit gitu. Kadang lewat entah 2, 3 gitu ya. Jadi salah satu cara untuk mengenali apakah cemenitenya berfungsi atau tidak itu ya bisa dari sekitar juga. Kalau dipasang di luar ruangan, awan jadi berubah, jadi lebih banyak muncul awan rendah, kadang juga hujan. Nah, hujannya juga hujan yang tanpa petir ya, tanpa angin ribut. Hujannya juga istilahnya tidak mematikan lah, bukan hujan yang kurang sekali gitu ya sampai menghasilkan banjir gitu, tapi hujan yang ramah ya, yang tidak mematikan, tidak berbahaya. Banyak suara burung, kicauan burung. Kalau misalnya alatnya energinya kebalikan, maka justru jadi sepi, nggak ada suara burung lagi sama sekali. Seperti ya ketika penulis curiga ada orgonet, ada tetangga pasang orgonet atau cloudbuster di sekitar perumahan ya. Penulis menjumpai ada wilayah di mana di radius sekitar tempat tersebut jarak di radius sekitar 400-500 meteran gitu ya, sama sekali tidak ada kicauan burung. Betul-betul senyap, nyap, nggak ada suara kicauan burung. Lepas dari 400 meter sekitar situ ada lagi kicauan burung. Jadi kalau sampai menghasilkan alat yang nggak bagus, maka di daerah sekitar situ sekitar 500 meteran gitu, jadi tidak ada kicauan burung sama sekali. Jadi itu ya yang bisa jadi indikasi kalau ada sekitar rumah kita kok banyak suara burung, kok ada daerah yang nggak ada suara burung sama sekali. Nah, itu coba cari orang-orang di situ, barangkali ada yang buat orgonite, ada yang pasang cloudbuster gitu di situ, yang katanya wah energinya bagus untuk lingkungan, dipasang di tower macam-macam. Tapi ya ternyata burung liar aja nggak suka. Juga kita bisa lihat pola awan ya. Biasanya awan di situ akan jadi muncul awan tinggi, nggak ada awan rendah. Awan rendah yang lewat situ langsung hancur gitu ya, jadi rusak. Oleh karena itu awan rendah itu kalau di komunitas orgonet itu dianggap sesuatu yang harus dilawan. Padahal awan rendah itu adalah sumbernya hujan yang tidak mematikan. Hujan mematikan itu seringnya dari awan tinggi ya, sembuh lah teorinya kayak apa, tapi dari yang menulis amati seperti itu. Kalau awan rendah itu dihancurkan, dicegah, maka kalau hujan di daerah itu, maka hujannya akan sangat berlebihan disertai petir, angin kencang, hujannya juga overdosis sehingga banjir di mana-mana. Terus di sisi lain
kalau banyak awan tinggi susah hujannya. Jadi hujannya jadi sangat jarang. Jadi terjadi kekeringan. Jadi efeknya itu sebenarnya jadi satu antara kekeringan dan banjir itu. Ketika kondisi normal hujan itu sulit turun. Begitu turun, hujannya itu disertai badai petir, angin kencang, dan turun sangat-sangat berlebihan yang menyebabkan banjir di mana-mana. Jadi kekeringan itu akan terjadi berbarengan dengan banjir yang luar biasa. Setelah kering lama, terus hujannya jadi sangat deras sekali sehingga bisa menimbulkan tanah longsor dan macam-macam. Jadi itu ya yang harus diperhatikan. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.